Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Sebelum ke video, silahkan teman-teman untuk subscribe dan share. Terima kasih. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2151. Bab 2151. Kaisar melilit cedera naga. Mendengar rencana Rincin, Jiang Chen menenangkan pikiran mereka. Akhirnya, wilayah manusia memiliki pemimpin yang kuat yang dapat memerintah dengan gambaran besar dalam pikiran. Manusia rentan terhadap pertikaian. Zaman di mana ras manusia paling makmur seringkali ketika seorang pakar dengan kekuatan luar biasa muncul untuk memerintah wilayah tersebut. Sudah menjadi sifat manusia untuk takut dan mematuhi yang kuat. Tanpa tokoh-tokoh terkemuka seperti itu, mereka yang menganggap diri sebagai pembudidaya hebat akan tumbuh ambisius dan merencanakan untuk keuntungan mereka sendiri. Itu seringkali merupakan awal dari ketegangan internal. Aku sudah memberitahumu berita itu supaya kamu merasa nyaman. Berkonsentrasi pada kultivasi dan jangan fokus pada kerugian jangka pendek. Manusia telah selamat dari banyak malapetaka, yang merupakan bukti dari ketahanan kita. Ini mungkin waktu yang sulit, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Petik 2. Tatapan Jiang Chen percaya diri dan bertekad, yang melakukan keajaiban dalam meyakinkan semua orang. Tuan muda itu benar. Ras manusia dikenal karena ketahanan kita dan kemampuan kita untuk membawa garis keturunan kita dan seterusnya. Tantangan kecil ini tidak akan mengintimidasi kita. Petik 2. Apa yang harus kita takuti dengan Vena Roh yang kembali? Semua orang telah mendapatkan kepercayaan yang baru ditemukan. Sebelumnya, mereka khawatir tentang domain manusia. Mereka hanya memberikan harapan karena kekaguman buta mereka terhadap Jiang Chen. Sekarang, Jiang Chen telah mewariskan kepada mereka bukan hanya inspirasi, tetapi juga kabar baik yang sebenarnya. Semua tanda menunjukkan bahwa wilayah manusia memiliki peluang melawan pasukan iblis. Mereka bisa selamat dari musibah lain. Akan ada banyak korban, tetapi umat manusia sudah mulai bangkit, mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Kemunculan kembali nadi roh menambah kepercayaan diri mereka. Demikian juga para dewa dan makhluk roh ilahi yang dibawa Jiang Chen bersamanya. Baiklah, semuanya, simpan informasinya sendiri saat ini. Ada pencuri dan penjahat kecil yang menimbulkan masalah akhir-akhir ini. Mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Suara Jiang Chen geram. Dia hanya berada di budidaya pintu tertutup selama setahun, namun ada begitu banyak serangan. Dia menganggap itu sebagai pelanggaran pribadi. Dia mengira wilayah manusia berada di bawah kendalinya, bahwa semua orang berkumpul di bawah panji-panji, tetapi tampaknya ancaman masih mengintai. Sudah waktunya untuk beberapa rumah tangga, dengan mana mereka dapat mempersiapkan diri untuk mengaktifkan formasi hebat. Setelah semua orang pergi, Jiang Chen meminta Jisan untuk tetap bertanya setelah Kaisar melingkar naga. Jelas dari ekspresi tragis Jisan bahwa segalanya tidak terlihat baik untuk pria itu. Coiling Dragon telah lama naik ke ranah Empyrean. Jisan kemudian berhasil menyusul patriarknya dan tampak samar-samar siap untuk mengambil alih Coiling Dragon, berkat potensi dan garis keturunan naga yang sebenarnya. Jisan tidak pernah berniat merebut Coiling Dragon. Dia tidak ingin memikul mantel klan begitu cepat, tetapi cedera patriark mengubah segalanya. Ayo, mari kita periksa Kaisar Coiling Dragon. Jiang Chen menyukai pria itu. Kembali ketika dia hanya seorang Raja Pil yang tidak dikenal, naga melingkar telah membawanya di bawah sayapnya dan mendukungnya. Bahkan setelah Jiang Chen menjadi penguasa muda Gunung Ivo Suci, naga penggulungan terus menjadi pendukungnya yang paling setia. Dia adalah bawahan Jiang Chen yang paling dapat diandalkan. Cedera Kaisar Coiling Dragon sangat serius, sedemikian rupa sehingga membuat Jiang Chen lengah. Dia butuh waktu lama untuk memeriksa cedera. Kemudian, dia memasuki pikiran pria itu dengan kesadarannya. Ekspresi serius Jiang Chen mengkhawatirkan Jisan. Dia jarang melihat kesungguhan seperti itu di wajah tuan muda. Cedera Kaisar Coiling Dragon pasti sulit diatasi. Setelah beberapa saat, Jiang Chen membuka matanya dan menatap pria yang tidak sadar itu dengan pandangan yang bertentangan. Dia menghela nafas. Cedera itu tidak sederhana. Saya juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sepertinya saya masih harus banyak belajar. Petik 2. Hati Jisan tenggelam. Bahkan pemimpin klan yang tidak sadar bergetar, tampaknya putus asa mendengar kata-kata Jiang Chen. Eksekutif senior dari Coiling Dragon Clan tampak sedih juga. Jika bahkan tuan muda, yang telah menciptakan banyak mukjizat, bingung, apakah pemimpin klan mereka benar-benar di luar harapan. Mereka diam-diam keluar dari kamar Coiling Dragon. Mungkin ini adalah kesusahan yang harus dihadapi senior, tuan muda, kata Jisan serius. Kamu seharusnya tidak merasa bersalah tentang hal itu. Akan selalu ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan orang. Meskipun Jiang Chen dikenal karena menciptakan keajaiban, dia tidak selalu bisa melakukannya.
Tidak ada yang akan menyalahkannya untuk itu. Mereka mencari banyak ahli pil yang juga gagal menemukan solusi. Itu jelas bahwa cedera Coiling Dragon terlalu serius. Niat membunuh melintas di mata Jiang Chen. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan slide ini. Saya akan mencari pelaku dan membalaskan dendam Kaisar Coiling Dragon. Velurium Capital tidak seperti sebelumnya. Siapapun yang berani bergerak melawan kita harus bersiap untuk mati. Petik 2. Terima kasih, Tuan Muda. Semua eksekutif senior menakutkan terima kasih. Jiang Chen melambaikan tangan di udara. Ini juga untukku. Jika saya tidak pergi ke budidaya pintu tertutup, mungkin segalanya tidak akan seburuk itu. Emperor Coiling Dragon adalah teman yang baik. Hati saya gelisah dengan cederanya. Petik 2. Anda memiliki dunia di pundak Anda sebagai pemimpin wilayah manusia, Tuan Muda, seorang eksekutif senior angkat bicara. Sangat penting bagi Anda untuk meningkatkan diri melalui budidaya pintu tertutup. Anda seharusnya tidak merasa bersalah. Petik 2. Betul, Anda adalah orang terakhir yang harus disalahkan, Tuan Muda. Petik 2. Para eksekutif senior memahami, yang hanya memperdalam kesedihan di wajah Jiang Chen. Dia tinggal di wilayah Coiling Dragon untuk waktu yang lama sebelum berangkat. Sebelum dia pergi, dia menoleh ke Jisan. Saya mendapatkan item di Myriad Abyss yang ingin saya berikan kepada Anda, Brother Ji. Saya lupa membawanya dengan terburu-buru. Anda harus ikut dengan saya untuk mengambilnya. Petik 2. Terima kasih atas bantuannya, Tuan Muda, sembur Jisan. Jisan memberi beberapa perintah sebelum menemani Jiang Chen kembali ke Gunung Pipau Suci. Begitu mereka tiba, Jiang Chen membawa Jisan ke ruang rahasia. Dia mendapatkan item yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran yang dia lawan di Myriad Abyss. Dia menyerahkannya ke Jisan. Ada banyak senjata Empyrean yang bisa kamu pilih. Setelah kamu masuk Empyrean tingkat lanjut, aku akan memberimu senjata dewa. Petik 2. Mata Jisan berbinar gembira. Comments for chapter 2151. Sovereign of the Three Realms, chapter 2152. Bab 2152. Kisah tersembunyi lebih lanjut. Berpikir bahwa Jiang Chen hanya akan memberinya satu harta, Jisan hanya ingin tahu apa yang mungkin terjadi. Dia tidak berharap begitu banyak untuk dipilih. Dipenuhi dengan kelimpahan, dia tidak sepenuhnya yakin mana yang harus dipilih. Terkekeh, Jiang Chen menunjuk cambuk. Cambuk ini berkualitas sangat tinggi dan bersinergi dengan garis keturunan naga sejatimu. Kenapa kamu tidak mencobanya? Sarung tangan ini bagus juga. Mereka cocok untuk pertarungan yang lebih dekat. Petik 2. Jisan terkekeh. Cambuk menyerang dari jauh, dan sarung tangan bertarung dari dekat. Sulit bagiku untuk memilih. Petik 2. Kalau begitu bawa mereka berdua, lambai Jiang Chen. Dia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya di level ini. Memberi Jisan beberapa tidak ada masalah sama sekali. Lagi pula, temannya adalah pendukung berat Gunung Suci Pifau. Mata Jisan berbinar. Bolehkah aku? Apa? Kamu tidak menginginkannya? Yah, kalau begitu aku bisa menyimpannya. Petik 2. Oh, aku tahu, sela Jisan buru-buru. Kedua senjata ini sangat cocok untukku. Mustahil menemukan senjata seperti ini di wilayah manusia, tak peduli betapapun dia menginginkannya. Kekurangan hartanya adalah defisit serius baginya. Dua senjata peringkat surga akan menjadi anugerah yang luar biasa bagi kemampuan tempurnya. Tersenyum dingin, Jiang Chen mengangguk untuk menunjukkan izin. Jisan sangat senang dengan akuisisi barunya, menyingkirkan dua senjata dengan penuh semangat. Kakak Ji, kedua senjata ini mewakili yang lebih rendah dari dua alasan aku memanggilmu di sini. Tahu Anda tentang yang lain? Petik 2. Ekspresi Jisan tersadar untuk mencocokkan nada Jiang Chen. Apa itu? Tentang cedera Coiling Dragon. Wajah Tuan Muda bertepi serius, membebani Jisan dengan prosi. Tuan Muda Chen, kamu tidak keberatan aku memanggilmu begitu, kan? Jiang Chen melambaikan tangan. Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu suka ketika tidak ada orang di sekitar. Satu-satunya alasan dia membutuhkan orang lain untuk memanggilnya Tuan Muda adalah untuk membangun otoritas sebelum orang luar. Dia lebih suka pendekatan yang lebih santai untuk mereka yang lebih dekat dengannya. Mengingat keunggulannya saat ini, sulit untuk mengharapkan Jisan dan yang lainnya merasa nyaman memanggilnya apapun yang menyerupai saudara. Saudara Ji, di mana Coiling Dragon diserang? Apakah dia sendirian, atau ada orang lain bersamanya? Petik 2. Jisan berpikir sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati. Dia memiliki 3 penatua bersamanya pada saat itu. 2 adalah korban jiwa dalam serangan itu, tetapi 1 kembali membawa naga Coiling terhormat di punggungnya. Penatua meminta hukuman mati untuk dirinya sendiri setelah kembali kepada kami. Petik 2. Mengapa demikian?
Dia mengklaim tidak merawat Coiling Dragon, yang dia yakini sebagai kejahatan keji, desah Jisan. Apa yang terjadi setelah itu? Dia terluka parah karena perjalanan. Ditambah lagi, penyergapan itu begitu tiba-tiba dan tidak terduga. Mengapa klan akan menghukumnya? Petik 2. Di mana dia? Apakah saya melihatnya sekarang? Jiang Chen mendesak. Dia masih belum pulih. Rumah itu telah memberinya 3 tahun istirahat dan pemulihan, meninggalkan waktu kepulangannya kepadanya. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Dia layak mendapat kredit karena menyelamatkan Coiling Dragon. Bukankah permintaannya agak terlalu duplikat? Petik 2. Wajah Jisan memerah. Dia memandang Jiang Chen, agak bingung oleh pendapat mendadak dari temannya. Dalam pandangannya, si penatua layak mendapat persetujuan daripada kritik. Jiang Chen tersenyum melihat ketidaksenangan yang cepat berlalu di wajah Jisan. Saudaraku Ji, dunia adalah tempat yang tidak menyenangkan. Aku belum yakin akan apapun, tapi tolong awasi tetua itu untukku. Jangan membuatnya terlalu jelas, jaga kerahasiaan niat Anda. Petik 2. Jisan mengerutkan kening. Tuan Muda Chen, jika saya boleh bertanya, mengapa Anda ingin saya melakukan itu? Saya yakin eksekutif rumah saya sangat loyal. Petik 2. Saya tidak meragukan kesetiaannya, tetapi Anda juga tidak harus meragukan penilaian saya, jawab Jiang Chen dengan dingin sebelum tertawa. Jangan ragu untuk mengungkapkan pikiranmu. Tuan Muda Chen, rumah itu tertekan dan bingung. Kami meratapi kondisi Coiling Dragon saat ini, dan banyak yang khawatir apakah aku dapat memikul tanggung jawab kepemimpinan di masa mudaku. Saya tidak bisa membiarkan ketidakpercayaan lebih lanjut membusuk. Petik 2. Pertama, aku bisa menyembuhkan luka Coiling Dragon. Kedua, saya tidak berniat menabur ketidakpercayaan di dalam rumah Anda. Petik 2. Tunggu, kamu bisa. Jisan tercengang. Ya, meskipun aku tidak berencana untuk segera melakukannya. Kenapa tidak? Jisan tidak bisa mengerti. Karena aku sangat curiga iblis-iblis itu yang bertanggung jawab atas melukai Coiling Dragon. Ini berarti bahwa mereka telah muncul di domain manusia. Saya ingin menggunakan Coiling Dragon sebagai umpan untuk memancing mereka keluar. Jika saya menyelamatkannya sekarang, itu hanya akan memperingatkan dalang di balik serangannya, membuatnya lebih sulit untuk membunuhnya nanti. Petik 2. Setan. Jisan sangat terkejut. Dia tidak tahu hal akan menjadi rumit ini. Penyebutan setan hanyalah alasan yang cukup baginya untuk didinginkan. Setelah berpikir sejenak, dia terkesiap. Tuan Muda Chen, penatua itu, bisakah dia? Aku tidak yakin apakah iblis menggunakannya untuk menyusup ke kita, tetapi tidak pernah buruk untuk berhati-hati. Iblis adalah ahli tipu daya, jadi Anda harus bertindak bijaksana sendiri. Karena kamu memimpin Coiling Dragon sekarang, aku khawatir iblis-iblis itu akan menargetkanmu juga, atau bahkan mencoba mengendalikanmu secara langsung. Petik 2. Jisan terlihat agak pucat. Sifat menakutkan iblis diukir dalam hati setiap manusia. Dia tidak terkecuali. Mengadu domba dalam pertarungan yang adil adalah satu hal, tetapi alat dan konspirasi yang curang adalah hal lain. Tangan yang menyeramkan dan tak terlihat adalah sesuatu yang harus ditakuti. Mengumpulkan akalnya setelah wahyu yang menakjubkan, Jisan mengambil napas dalam-dalam. Apakah kamu hanya menebak, atau yakin tentang setan? Ini hampir pasti pekerjaan mereka, balas Jiang Chen. Tidak ada alasan bagi Jisan untuk meragukan kata-kata tuan muda itu. Dia selalu mempertahankan prinsip konservatisme dengan pernyataannya. Comments for chapter 2152. Sovereign of the Three Realms, chapter 2153. Bab 2153. Menenangkan 4 binatang suci. Rasa bersalah membanjiri hati Jisan. Dia agak tidak senang, tetapi kapan Jiang Chen pernah melakukan sesuatu yang tuan muda tidak yakin? Jika itu adalah setan yang menyerang Coiling Dragon, seluruh klan akan dalam bahaya. Mungkin dia adalah target mereka berikutnya. Hanya ada segelintir orang yang benar-benar aku kagumi, Tuan Muda Chen, dan kaulah yang paling aku kagumi. Jisan berhenti bersedih atas masalah ini begitu kesadaran tersadar. Dia menoleh ke Jiang Chen untuk mendapatkan jawaban. Tolong katakan padaku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lindungi dirimu dan klan. Waspadalah terhadap plot iblis. Pasti ada alasan mengapa Kaisar Melingkar Naga diserang, tetapi hidupnya selamat. Reaksi penatua juga curiga. Saya tidak tahu apa yang mereka rencanakan dulu, tetapi Anda harus waspada. Petik 2. Setan adalah sekelompok yang tidak terduga. Jiang Chen tidak bisa cukup menentukan apa strategi mereka. Jisan menarik wajah panjang. Saya akan berhati-hati, tetapi setan hampir tidak mungkin berhenti. Saya khawatir saya akan membiarkan beberapa slip pada akhirnya. Petik 2. Jangan khawatir, mereka tidak berani membuat langkah nyata dalam Velurium Capital. Jika mereka melakukannya,
mereka akan keluar dan membuat masalah. Petik 2. Itu agak meyakinkan Ji-san. Kembali, diam-diam dan jangan membangunkan singa yang tertidur. Petik 2. Ji-san mengangguk. Baiklah, biarkan aku melihat seberapa kuat iblis itu. Jika mereka ingin bermain, aku adalah permainan. Petik 2. Pemimpin Coiling Dragon yang baru pergi, meninggalkan Jiang Chen merenung sendiri. Setan-setan akhirnya bangkit kembali. Setan-setan ini mungkin tidak dapat melakukan lebih dari menargetkan beberapa individu, tetapi mereka tidak bisa menunggu sampai pasukan setan menyerbu untuk bereaksi. Sudah terlambat kalau begitu. Mereka harus siap. Secara alami, prioritas utama mereka adalah meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, mereka harus memulai mengaktifkan kembali formasi Agung Jiwa Surgawi. Dalam dunia rahasia di Gunung Merak Suci, Jiang Chen memanggil 4 binatang suci. Di antara mereka, harimau putih astral adalah satu-satunya yang belum naik ke keilahian. 4 binatang ilahi agak penasaran mengapa Jiang Chen akan memanggil mereka untuk pertemuan pribadi. Mereka ingat apa yang dikatakan Tuan Muda tentang garis keturunan mereka. Apakah ini tentang rahasia kuno mengenai 4 binatang ilahi? Mereka cukup senang dengan prospek itu. Apakah garis keturunan mereka benar-benar menakjubkan? Dengan keempat binatang suci berkumpul, dapatkah seseorang benar-benar memperbaiki kelima unsur, menciptakan kembali dunia, dan membangun hukum surgawi? Tidak perlu menjadi formal, Anda semua adalah teman saya. Tidak peduli berapa lama kita sudah saling kenal, kita semua adalah kawan seperjuangan di sini. Petik 2. Melihat ekspresi serius mereka, Jiang Chen berusaha untuk meringankan suasana. Burung vermilion tersenyum. Kami tidak formal, kami hanya senang. Petik 2. Gembira. Jiang Chen berkedip kebingungan. Aku belum mengatakan apa-apa. Apa yang membuat Anda bersemangat? Petik 2. Burung itu menatapnya dengan heran. Bukankah kamu meminta kami untuk datang untuk mencari rahasia di balik 4 binatang suci, Tuan Muda Chen? Jiang Chen mendengus. Aku sudah memberitahumu tentang itu. Apakah Anda benar-benar berpikir kami siap untuk itu? Kami jauh dari itu. Little White belum naik ke keilahian. Bahkan begitu dia melakukannya, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Petik 2. Semua orang sedikit kecewa. Jiang Chen terkekeh. Sepertinya kamu lebih bersemangat dari saya. Itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Saya memanggil Anda hari ini untuk kabar baik lainnya. Aku akan memenuhi janji yang aku buat untukmu. Petik 2. Janji apa? Jiang Chen memberi mereka senyum hangat. Aku berjanji untuk membuatmu terus lebih kuat jika kamu mengikutiku. Saya secara alami akan menghormati janji itu. Saya memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Anda yang dapat meningkatkan kekuatan Anda, dan manfaatnya akan bertahan lama. Petik 2. 4 binatang ilahi bertukar pandang, terkejut. Little White adalah yang paling tidak sabar. Apa yang kamu berikan kepada kami, Tuan Muda Chen? Tolong beritahu kami. Harimau itu yang termuda dan juga yang terlemah saat ini. Itu selalu terasa seperti menyeret yang lain ke bawah, yang membuatnya sangat ingin menjadi lebih kuat. Mata burung vermilion menyala. Itu tidak membuat terobosan selama beberapa tahun. Burung itu bergabung dengan Jiang Chen karena akan lebih bijaksana untuk memiliki tim di masa kekacauan yang akan datang, dan karena Jiang Chen telah berjanji untuk itu. Kata-katanya memenuhi hatinya dengan antisipasi. Jiang Chen tidak bertele-tele. Dia memberi mereka 4 buah Amarantin Cluedo. Ini adalah Amarantin Cluedo Fruit, item yang terdaftar di peringkat surgawi. Apakah Anda tahu sesuatu tentang itu dari ingatan warisan Anda? Petik 2. Buah Amarantin Cluedo. Burung vermilion menatap buah di tangan Jiang Chen dan menggelengkan kepalanya. Astral Light Tiger menggelengkan kepalanya juga, tetapi matanya bersinar dengan semangat. Ia tidak menginginkan apapun selain untuk menangani Jiang Chen dan melahap buahnya. Si kura-kura hitam bergumam dengan tatapan bingung. Aku ingat sesuatu tentang peringkat, tetapi bukan buahnya. Burung vermilion mengangguk. Sama, saya ingat 1 atau 2 hal tentang peringkat dari warisan saya. Petik 2. Long Xiaoxuan terkekeh. Kurang pengalaman membuatmu bodoh. Buah adalah benda ajaib yang dibentuk oleh kekuatan penciptaan di alam surga. Seharusnya tidak ada di pesawat duniawi seperti benua Divine Abyss. Petik 2. Dia adalah keturunan naga sejati. Baiklah. Jiang Chen memberinya acungan jempol. Kamu benar, itulah tepatnya yang paling membuat saya penasaran. Seperti yang Anda lihat, buahnya memang muncul di benua ini. Petik 2. Mata panjang Xiaoxuan menyala. Dikatakan bahwa Amarantin Cluedo Tree adalah pemandangan yang harus dilihat, menyerupai tarian surgawi dari kejauhan. Juga dikatakan bahwa pohon itu mekar dan menghasilkan buah setiap 100.000 tahun, menghasilkan 81 buah setiap kali, sejumlah kesempurnaan tertinggi. Petik 2. Jiang Chen menamparkan pahanya. Pengetahuanmu sangat mengesankan, Brother Long.
Long Xiaoxuan terkekeh, senyumnya dipenuhi dengan kebanggaan tersendiri. Jelas bahwa dia merasa baik tentang dirinya sendiri. Apa yang bisa dilakukan buahnya, Tuan Muda Chen? Tanya burung vermilion. Buah amarantin Cluedo berisi kekuatan penciptaan. Itu bisa mengubah batu menjadi emas dan membuat manusia duniawi menjadi dewa. Bahkan seorang penggarap Empyrean dengan potensi mengerikan akan naik ke dewa setelah mengkonsumsi buah. Bagi para penanam ilahi, buah itu dapat sangat meningkatkan potensi dan kekuatan mereka. Setelah mengkonsumsi buah, budidaya mereka akan membuat lompatan dramatis, dan potensi mereka meningkat. Itu benar-benar dapat mengubah nasib seseorang. Petik 2. Comments for Chapter 2153. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2154. Bab 2154. Kapitulasi penuh. Selain dari Long Xiaoxuan, 3 binatang buas lainnya tidak tahu apa yang bisa dilakukan amarantin Cluedo Fruit. Namun, mata mereka langsung bersinar dengan sangat bersemangat, terutama harimau putih astral. Harta berharga seperti ini menarik bahkan bagi mereka. Apakah harta dari pesawat surgawi benar-benar ajaib? Si kura-kura hitam bergumam, setengah tak percaya. Long Xiaoxuan mendengus. Kakak hitam, aku tahu kau jauh lebih tua dari kami, tapi kau tidak setengah bijaksana seperti yang disarankan tahun-tahunmu. Tidak mungkin Anda belum mewarisi kenangan garis keturunan tentang buah. Anda pasti tidak cukup bangun untuk menjadi begitu bodoh. Petik 2. Kura-kura hitam terkekeh, tidak terlalu memikirkan ejekan naga. Itu jauh lebih peduli tentang manfaat nyata daripada pertengkaran kosong. Kehidupannya yang beberapa ratus ribu tahun telah memastikan bahwa inilah masalahnya. Burung vermilion menarik napas dalam-dalam. Kami keturunan dari 4 binatang suci sudah memiliki potensi garis keturunan yang tangguh. Jika amarantin Cluedo Fruit bisa menambah itu, maka Anda bahkan dapat mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan leluhur kuno Anda. Jiang Chen tertawa. Itu keren. Beri aku, Tuan Muda Chen, beri aku. Astral Light Tiger menyerbu ke depan pemuda itu dalam sekejap. Jiang Chen menyeringai dan memberikan salah satu buah ke harimau. Karena keempat binatang memiliki buah, tidak perlu berdebat tentang mereka. Long Xiaoxuan membelai buah di tangannya, menggerakkan jari-jarinya di atasnya seperti yang akan ia lakukan pada wajah kekasih. Burung vermilion dan kura-kura hitam bermain dengan buah mereka seperti barang antik, sangat tertarik dengan sifat-sifatnya yang luar biasa. Astral Light Tiger adalah satu-satunya yang menelan buah itu di detik yang sama saat ia mendapatkannya. Oh tidak, Tuan Muda Chen, apakah saya salah memakannya? Harimau itu menyesal setelahnya. Masih akan bekerja, kan? Jiang Chen terkekeh. Jangan khawatir, tidak peduli bagaimana Anda memakannya, itu akan memiliki banyak efek yang sama pada Anda, dan yang jelas juga. Karena Anda sudah sangat tidak sabar, saya sarankan Anda mencari tempat dan bersiap-siap. Anda mungkin menerobos ke alam ilahi segera. Petik 2. Secepat itu, burung dan kura-kura itu terkejut. Mengapa itu dianggap keajaiban penciptaan? Sesuatu yang layak mendapat peringkat di pesawat surga selalu memiliki alasan untuk ketenarannya, sesumbar Long Xiaoxuan. Burung vermilion sangat gembira. Aku harus memanfaatkan buah amarantin Cluedo ini. Saya bisa melawan iblis dengan lebih baik setelah saya menjadi lebih kuat. Petik 2. Kura-kura hitam mengangguk setuju. Itu memandang ke arah Jiang Chen dengan mata yang agak berbeda. Tuan Muda Chen, Anda telah mendapatkan rasa hormat saya yang sebenarnya hari ini. Karena kamu telah menepati janjimu, aku pasti akan menepati janjiku. Petik 2. Alih-alih menjadi datar tidak ramah, kura-kura hanya berhenti mengembangkan keterampilan dari pengasingannya di dekat Sunplane. Namun, masih mungkin untuk mendapatkan pengakuan reptil dengan cara tertentu, dan Jiang Chen telah melakukannya. Semua binatang suci bangga, Vermilion Bird menghela nafas, tapi aku harus mengakui bahwa mengetahui kamu telah mengubah nasibku, Tuan Muda Chen. Untuk sekali ini, Long Xiaoxuan anehnya tidak setuju dengan burung itu. Dia memiringkan kepalanya dengan sedih. Astral Light Tiger, di sisi lain, telah berubah menjadi seekor anak kecil yang menjebak dirinya ke dalam pelukan Jiang Chen. Dia bermain lucu. Saya tumbuh di bawah mata Tuan Muda Chen. Dia kakak laki-laki tersayang. Petik 2. Ketiga binatang buas lainnya memutar mata mereka. Secara teknis, harimau itu tidak salah. Tanpa bantuan Jiang Chen, itu tidak akan bisa bangun ke level saat ini setelah mungkin beberapa abad. Dengan demikian, Little Light memang melihat Jiang Chen sebagai orang tua. Jiang Chen tersenyum. Dia lebih suka melihat interaksi semacam ini. Hewan-hewan itu berbicara satu sama lain tanpa alasan. Meskipun memiliki darah bangsawan, mereka berteman satu sama lain. Hubungan seperti ini menghangatkan hati dengan cara terbaik. Teman-temanku, selain amarantin Cluedo Fruits, aku punya kabar baik untukmu. Apa itu?
Kakak Vermilion, Anda hidup di zaman kuno. Anda harus tahu tentang Istana Velurium, ya. Jiang Chen tersenyum. Tentu saja, Istana Velurium lebih kuat daripada Sekte Primosang. Itu adalah pemimpin yang tidak perlu dipertanyakan dalam perang pemeteraian iblis kuno, dan kepalanya, Great Divine Velurium, adalah yang paling utama dari umat manusia. Burung Vermilion merespons dengan jelas dan tanpa ragu-ragu. Sangat bagus, kamu cukup akrab dengan itu. Sayang sekali ibu kota Velurium saat ini telah kehilangan warisan istana kuno. Mengapa domain manusia melakukan hal yang sangat buruk? Kata Vermilion memang, Velurium Capital hanya fasad. Kota yang kita kenal tidak menerima apapun dari istana Velurium. Namun, warisan yang sejati kini telah muncul kembali. Petik 2, mata burung Vermilion menyala. Apakah itu benar, Tuan Muda Chen? Tentu saja, kalian berempat adalah binatang suci, jadi kamu tidak akan mendapat banyak hasil dengan membudidayakan di Gunung Merak Suci. Saya akan memungkinkan Anda untuk memasuki istana Velurium kuno untuk berkultivasi, tetapi Anda harus siap bertarung kapan saja. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2, Jiang Chen menatap binatang suci dengan ketulusan hati. Burung Vermilion menjawab tanpa ragu-ragu. Bahkan mengabaikan istana Velurium, kita akan siap bertarung kapan saja. Kita semua bersama-sama, Tuan Muda Chen. Tidak perlu bertele-tele jika perlu. Petik 2. Ya, hanya dalam persatuan kita dapat melawan iblis. Kura-kura hitam menimpali kesempatan, jarang untuk reptil. Baik-baik saja maka, saya akan langsung ke sana. Sebelum Vena roh pulih, Anda dapat mengolahnya di istana kuno. Setelah itu, Anda dapat berkultivasi dimanapun Anda suka. Jiang Chen bergerak dengan riang. Semangat, memulihkan, apa maksudmu? Petik 2, manusia tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya ingat bahwa dia belum memberitahu binatang suci tentang itu. Dia menjelaskan semua yang dia dengar secara detail. Binatang-binatang suci sekali lagi sangat gembira mendengar berita itu. Burung Vermilion terdengar sedih. Great Divine Velurium adalah seorang visioner sejati. Ini adalah hal yang luar biasa. Apakah saya merasakan suasana zaman dulu lagi? Hahaha, tawanya tulus. 3 binatang suci lainnya juga gembira. Ketiganya mengira bahwa Vena roh domain manusia telah dihancurkan, jadi itu luar biasa mendengar bahwa mereka hanya disegel. Ini lebih dari cukup untuk mengakomodasi kultivasi mereka di masa depan. Comments for Chapter 2154. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2155. Bab 2155. Seorang Huanger yang mementingkan diri. 4 binatang suci dengan senang hati dikirim ke istana Velurium. Ketika mereka melihat Amarantin Cluedo Tree untuk diri mereka sendiri, mereka heran melihat pohon itu sendiri dan mengambil aura agungnya. Mereka juga sangat menghormati Jiang Chen. Sekarang setelah mereka mengkonsumsi 1 buah, mereka terhubung ke pohon dengan cara tertentu. Sebuah harta karun dari pesawat surga hanya mengizinkan 1 ikatan seperti itu. Konsumsi lebih lanjut tidak akan berpengaruh. Buah berlipat ganda di dahan pohon tidak memiliki daya pikat bagi mereka. 4 binatang suci secara seragam senang berkultivasi di dalam dunia rahasia istana, tetapi Jiang Chen tidak bisa melakukan hal yang sama. Situasi di luar menuntut penampilan dan intervensinya. Sebelum pergi, dia memetik 3 buah lagi dan menyingkirkannya. Dia memiliki tujuan dalam pikiran mereka. Dia dibutuhkan di mana-mana, dan banyak sekali tugas yang menantinya. Mengaktifkan kembali formasi besar jiwa surgawi adalah prioritas pertamanya. Memburu faksi yang merepotkan adalah hal lain. Menemukan bahan untuk pil transendensi ilahi adalah yang ketiga. Kristal pentakolor dari Cloud Camel Mountain milik Eternal Divine Nation akan sangat berguna ketika dipalsukan menjadi senjata. Itu hal lain yang harus dia hadiri. Memperbaiki Great Velurium Lamp adalah satu lagi. Sehubungan dengan kehidupan pribadinya, dia belum mendengar kabar dari saudaranya. Meskipun banyak orang di banyak tempat telah ditugaskan untuk membantu dalam upaya ini, Jiang Chen tidak bisa mengabaikannya sendiri. Invasi iblis sudah dekat. Jika dia tidak dapat menemukan adik laki-lakinya sebelum tanah turun ke dalam kekacauan langsung, dia akan memiliki waktu yang lebih sulit setelahnya. Sial, sebenarnya menemukannya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Syukurlah, dia punya banyak bawahan untuk dihubungi. Pengikut baru dari Pulau Myriad Abyss sangat mampu, setelah membasmi beberapa faksi konspirasi. Sayangnya, tidak ada yang berhubungan dengan setan. Dari 3 buah yang dia petik dari istana, 1 untuk Huanger. 1 lagi untuk adik perempuannya, Su Qingxuan. Yang terakhir adalah untuk Raja Tikus Goldbeater. Raja Tikus telah melayaninya dengan loyal selama bertahun-tahun, memberikan kontribusi demi kontribusi yang berharga. Dalam domain manusia saat ini, tikus lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk menahan apapun dari temannya yang berbulu.
Tikus Gold Beater berbeda dari yang lain. Mereka penakut dan pendiam, setia mengikuti pakar yang mereka hadiri. Tikus Gold Beater ini telah menemani Jiang Chen untuk waktu yang lama, menerima darinya hadiah dan dividen yang tak terhitung banyaknya, yang selanjutnya meningkatkan loyalitas mereka. Setiap tikus mendapat manfaat dengan cara tertentu dari kesetiaan mereka. Meskipun beberapa tikus mati dengan setiap misi, bertahan hidup yang paling cocok adalah hukum alam. Paket tikus selalu seperti ini, bahkan tanpa mengikuti Jiang Chen. Sebaliknya, tikus telah tumbuh dalam kekuatan ratusan kali sejak datang di bawah sayap Jiang Chen. Ini adalah prospek yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan kehilangan beberapa tikus. Mendengar bahwa Amarantin Cluedo Fruit akan membantunya mencapai keilahian, Raja Tikus itu sangat gembira. Tuan Muda Chen, Anda tahu saya bukan pembicara yang baik. Jika Anda membutuhkan saya untuk apapun, katakan saja. Aku akan dengan senang hati menurutinya bahkan jika kamu ingin menendang kepalaku seperti bola. Saya akan menyelam ke lautan air atau api apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa. Aku pikir kamu buruk dengan kata-kata. Itu bagus, tapi saya pikir tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Petik 2. Tidak masalah. Kami akan menunjukkan kepada Anda apa yang bisa kami lakukan. Kami hanya sampai sejauh ini hanya karena bantuan Anda, Tuan Muda Chen. Tanpa Anda, kami hanya akan menjadi sampah yang menerjang tanah. Raja Tikus itu menjadi sedikit emosional. Ya, saya mengerti. Tidak perlu terlalu histeris. Mungkin takdir yang menyatukan kita. Manfaatkan Amarantin Cluedo Fruit dengan baik, sehingga Anda dapat naik ke tingkat keilahian dan menunjukkan kecakapan yang setara dengan yang dimiliki King Beater Gold Beater kuno. Petik 2. Tikus Gold Beater diturunkan dari Gold Beater King Rat dengan darah. Yang terakhir adalah spesies yang terkenal di pesawat surga, memiliki kecepatan berkembang biak yang luar biasa dan kemampuan untuk memakan segalanya. Tulah mereka adalah malapetaka yang menakutkan, dan orang-orang normal menjauhi mereka. Tikus Gold Beater ini tidak memiliki darah murni, dan jauh lebih rendah dalam hal kekuatan dan prestise. Namun, jika mereka terus berevolusi, mereka akhirnya akan dapat mengalami pembalikan garis keturunan. Kemungkinan tumbuh kembali menjadi Gold Beater King Rats tidak terlalu jauh. Ketika waktu itu tiba, tikus-tikus ini akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Jiang Chen sangat berharap ini akan terjadi, tetapi dia tidak akan terlalu berterus terang tentang hal itu. Untuk saat ini, itu cukup untuk mendorong Raja Tikus untuk terus melakukan pekerjaan dengan baik. Raja Tikus mengangguk dan menggumamkan persetujuan. Butuh pekerjaan yang Jiang Chen berikan dengan lebih banyak gravitasi daripada sebelumnya. Tuannya juga bukan tipe orang yang kikir. Semua mayat dari perkelahian, termasuk pembudidaya ilahi, dibiarkan sebagai makanan bagi tikus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Huanger sangat terkejut mengetahui buah Amarantin Cluedo. Saudara Chen, apakah Anda memberikan satu kepada Sister dan Fei? Tanyanya. Budidaya dan Fei belum sampai pada tahap membutuhkannya. Nianer juga. Ketika mereka sampai pada titik itu, saya akan memberi mereka buah mereka sendiri. Petik 2. Jiang Chen tidak bermaksud menunjukkan bias, tetapi kultivasi adalah hal yang bertahap. Ada perintah yang harus diikuti semua orang. Bagaimana dengan King Xuan? Jiang Chen terkekeh. Jika aku bilang dia tidak punya, apakah kamu akan memberikan milikmu padanya? Huanger berkedip, lalu terkikik. Saya tidak ingin ada yang menyebut Anda tidak adil, Brother Chen. Ketulusannya membuat Jiang Chen tertawa. Kamu adalah orang yang paling tidak mementingkan diri yang pernah aku temui, Huanger. Jangan khawatir, budidaya King Xuan sudah hampir tiba. Saya sudah menyisihkan satu untuknya. Petik 2. Huanger menghela nafas lega. Jangan khawatir tentang semua itu. Buah Amarantin Cluedo ini untuk Anda, dan itu tidak akan berubah bahkan jika Anda mencoba untuk membagikannya kepada orang lain. Saya tahu apa yang saya lakukan, oke. Jiang Chen merasa bahwa ia harus mengambil inisiatif di sini. Jika Huanger terus memberikan saran, kapan dia akan mendapatkan dirinya sendiri? Comments for Chapter 2155. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2156. Bab 2156. Pikiran berat yang dihormati dari Sky Soarer. Sama seperti Huanger, Su Qingxuan enggan menerima tawaran Jiang Chen. Butuh beberapa meyakinkan bagi adiknya untuk akhirnya mengambil sepotong buah Amarantin Cluedo. Namun demikian, itu menantang bagi seseorang dari tingkat budidaya Su Qingxuan untuk mengkonsumsi buah. Jiang Chen secara pribadi memperbaiki kekuatan ciptaan di dalam dirinya dan tidak bersantai sampai dia yakin tidak ada yang akan membalasnya. Su Qingxuan dihangatkan oleh cinta tanpa pamrih dari saudara laki-lakinya.
Memikirkan kembali bagaimana sektenya terletak di barat laut daerah 8 atas, dia menyadari betapa berbedanya nasibnya dibandingkan dengan teman-temannya. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 kepala Tilted Moon's Moon God Sect tertinggal jauh di belakangnya sekarang. Jika bukan karena kakaknya, dia tidak akan menjadi dirinya seperti sekarang ini. Saudaraku, Su Qingshuan tersedak. Baiklah, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, gadis konyol, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Apa yang terjadi padamu adalah takdir sedang melakukan. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada siapapun, terima kasih kepada orang tua kami. Mereka menjadikan kami saudara kandung. Petik 2. Su Qingshuan meninju bahu Jiang Chen dengan kemarahan tiruan, tetapi matanya yang memerah mengkhianati perasaan sejatinya. Kau sudah mengatakan bahwa hukum surgawi memberi kita keabadian, katanya dengan nada melankolis. Apakah ibu dan ayah akan menjalani kehidupan yang kekal seperti kita? Jiang Chen menghela nafas. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya. Petik 2. Jiang Feng dan Su Meng keduanya kurang memiliki fondasi dan telah melewatkan jendela terbaik untuk berkultivasi. Su Meng, terutama, telah melewatkan waktu untuk mendirikan yayasannya. Meskipun dia dilahirkan dengan potensi yang baik, itu sia-sia karena di penjara. Akibatnya, kultivasinya meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Ada kemungkinan bahwa mereka berdua bisa naik ke Kaisar Besar, tetapi apakah mereka bisa mendapatkan pengakuan hukum surgawi dan naik ke Empyrean akan tergantung pada nasib. Alam ilahi adalah tujuan yang lebih tinggi yang bahkan Jiang Chen tidak memiliki pemahaman yang baik. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seseorang hanya harus menunggu waktu mereka. Dalam kehidupan masa lalunya, dia tidak dapat berkultivasi, tetapi ayahnya masih berhasil memberinya jutaan tahun kehidupan. Setelah membagikan 3 potong buah, Jiang Chen menerima laporan dari Yu Gong, mengatakan bahwa seseorang ada di sini untuk melihatnya di luar pintu masuk gunung. Memperhatikan ekspresi muram Yu Gong, Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang membuat wajahmu seperti itu? Dengan malu, Yu Gong menjawab, pria itu kuat, tuan muda. Bawahan ini bukan lawannya, untungnya, dia mengaku sebagai temanmu, bukan musuh. Petik 2, alis Jiang Chen menyeringai, seorang teman. Siapa itu? Bagaimanapun, dia tidak terlalu khawatir. Ini adalah tanah kelahirannya. Bahkan Sultan Iblis akan meminta penghinaan dengan menyerangnya di sini. Dia bisa memanggil 4 binatang suci dengan satu pikiran. Dia benar-benar tidak takut kepada siapapun. Tunjukkan padanya. Yu Gong mulai. Dia mungkin memiliki niat jahat, tuan muda. Jangan khawatir. Baik teman maupun musuh tidak berani memulai apapun di sini. Jiang Chen menanggapi dengan tegas tanpa keraguan. Mereka hanya akan meminta masalah. Yu Gong tidak akan berdebat dengan itu. Dia meninggalkan ruangan untuk mengantar tamu mereka masuk. Begitu pria itu masuk, Yu Gong dan para pembudidaya ilahi lainnya mengapit tuan muda mereka. Kewaspadaan mengencangkan wajah mereka ketika mereka khawatir bahwa pria itu akan tiba-tiba menyerang. Jiang Chen tertawa ketika melihat tamu itu dan mengusir mereka dengan lambaian tangannya. Kamu boleh pergi, dia salah satu dari kita sendiri. Petik 2. Itu Venerated Sky Soarer, yang telah meninggalkan 6 istana warisan belum lama ini. Memperhatikan wajahnya yang sedih dan frustrasi, Jiang Chen berspekulasi bahwa Yang Mulia Sky Soarer telah mengalami kehidupan di luar tempat ini, dan pengalaman itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Silakan duduk, Senior Sky Soarer, kata Jiang Chen sopan. Yang Mulia Sky Soarer menghela nafas. Anda telah menjadi kepala sekte kuno Crimson Heavens, Jiang Chen. Anda seharusnya tidak memanggil saya senior lagi. Petik 2, orang tua itu mengingatkan Jiang Chen akan gelar itu karena suatu alasan. Dia ingin mendorong Jiang Chen agar tidak melupakan sekte dan tugasnya hanya karena dia mendapatkan warisan dari Velurium Capital. Jiang Chen terkekeh. Dia bisa membaca yang tersirat, tetapi tidak tersinggung. Dia memang peduli tentang sekte Crimson kuno surgawi. Kalau begitu aku akan memanggilmu Yang Mulia Sky Soarer, jawabnya sambil tersenyum. Pria tua itu mengangguk dan menghela nafas lagi. Apa yang kamu dapatkan dari perjalananmu, Yang Mulia Sky Soarer? Jiang Chen membuat beberapa percakapan. Tidak banyak. Sky Soarer mengerutkan bibirnya. Saya tidak menduga penurunan domain manusia sedramatis ini. Surga, betapa makmur dan perkasa kita kembali di zaman kuno. Petik 2, Jiang Chen mengangkat bahu. Sudah lebih baik, kami setidaknya 10 kali lebih kuat dari kami puluhan tahun lalu. Petik 2, apakah itu berarti kamu telah mengubah domain manusia menjadi lebih baik? Nada Venerated Sky Soarer bertentangan. Dia bertanya sekitar selama perjalanannya. Tidak ada seorang pun di domain yang memiliki satu hal buruk untuk dikatakan tentang Jiang Chen. Mereka hanya memuji lelaki muda itu.
Itu membuatnya khawatir. Status tertinggi Jiang Chen dalam wilayah manusia membuatnya menjadi pemimpin umat manusia. Dalam situasi seperti itu, apakah dia akan menyisihkan cukup perhatian untuk Sekte Crimson Heavens kuno? Itulah sebabnya dia kehilangan keinginannya untuk bepergian dan kembali dengan tergesa-gesa. Dia menginginkan jawaban yang memuaskan dari Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum, tetapi tidak mengajukan jawaban. Baiklah, aku sudah bertanya-tanya. Anda tentu saja adalah tokoh terkemuka yang tak tertandingi dalam wilayah manusia. Nada Sky Soarer agak antagonistik. Jiang Chen tersenyum. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Yang Mulia Sky Soarer, tolong katakan saja. Berbicara dalam teka-teki sangat melelahkan bagi Anda sebagai pembicara dan saya sebagai pendengarnya. Petik 2. Pria tua itu memerah. Setelah hening sejenak, dia mengangguk. Lalu aku akan jujur padamu. Sebagai pemimpin ras manusia, akankah kamu mengingat Sekte Crimson Heavens kuno? Petik 2. Jiang Chen tertawa. Aku tahu kamu akan menanyakan itu padaku. Saya akui saya tidak bisa menaruh semua perhatian saya pada sekte saat ini, tetapi saya tidak pernah lupa membangunnya kembali. Karena Anda telah dibebaskan dari istana, Yang Mulia Sky Soarer, mengapa Anda tidak memberi saya bantuan juga? Petik 2. Sky Soarer bergegas, aku akan. Jika ada yang Anda butuhkan, katakan saja. Selama itu sesuatu yang bisa saya lakukan, saya akan melakukannya. Petik 2. Dia khawatir Jiang Chen akan melupakan sekte ini. Itulah sebabnya dia ingin tidak lebih dari tetap di sisi Jiang Chen dan menjadi pengingat. Prioritas utama kami sekarang adalah untuk mengaktifkan formasi hebat jiwa surgawi. Petunjuk yang Anda berikan kepada saya sebelumnya sangat membantu saya. Saya telah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Jika Anda bisa menjadi yang kedua dalam hal ini, nama Anda akan tersebar luas di domain, yang akan memudahkan Anda untuk membangun kembali sekte ini. Petik 2. Apa yang dikatakan Jiang Chen masuk akal saat refleksi. Sky Soarer tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku akan membantumu dengan formasi. Comments for Chapter 2156. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2157. Bab 2157. 3 Node Pembentukan. Bantuan Yang Mulia Sky Soarer merupakan keuntungan besar bagi Jiang Chen. Dia sangat membutuhkan penolong yang berpengetahuan luas ketika datang ke formasi. Memulai ulang akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari. Pertama, dia perlu menemukan di mana ketiga node itu berada. Dia tahu arah kasar mereka, tetapi sudah terlalu lama sejak operasi terakhir mereka. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk ditemukan dan diperbaiki, dan yang terakhir adalah proses yang kompleks. Rincian yang lebih kecil bisa diserahkan kepada pembudidaya yang lebih rendah, tetapi proyek yang lebih besar membutuhkan keahlian ahli. Sebagai seorang eksekutif dari Sekte Kuno Crimson Heavens, Yang Mulia Sky Soarer telah menjadi salah satu master formasi terbaik di zaman kuno. Selain itu, sektenya telah berpartisipasi sebagai salah satu dari 3 pihak yang bertanggung jawab atas penciptaan formasi besar pemurungan jiwa surgawi. Selama beberapa hari ke depan, kita akan melakukan seleksi untuk bakat formational. Tolong, awasi prosesnya. Orang-orang ini dapat membentuk fondasi untuk masa depan Sekte Crimson Kuno Surga. Petik 2. Mata Venerated Sky Soarer melebar. Maksudmu, Tuan Muda Chen, membangun kembali sekte tidak akan dilakukan dalam sehari. Hanya Anda atau saya tidak dapat berjumlah seluruh sekte. Diperlukan banyak generasi upaya dan darah segar untuk itu. Petik 2. Tuan tua itu mengangguk. Memang, seleksi master formasi Anda adalah untuk mempersiapkan pembangunan kembali Sekte Crimson Heavens kuno, kalau begitu. Petik 2. Salah satu dari 2 tujuan saya, ya, Jiang Chen tersenyum. Bisakah kamu menjadi hakim kepala? Tentu saja, jawab Yang Mulia Sky Soarer langsung. Aku jamin aku akan memilih orang-orang dengan bakat nyata dan potensi sejati. Anda telah melihat bagaimana domain manusia saat ini, ingat Jiang Chen. Kamu tidak bisa menggunakan standar yang sama seperti dulu, atau kamu tidak akan bisa menemukan satu pun yang kamu suka. Jangan khawatir, saya mungkin sudah tua, tapi saya belum keras kepala atau bodoh, janji Yang Mulia Sky Soarer. Bagus, bagus, Jiang Chen tertawa juga. Saya percaya penilaian dan wawasan Anda. Selain itu, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana kabar mereka di dunia luar? Petik 2. Wajah Sky Soarer yang memerah-memerah. Kami berpisah begitu meninggalkan 6 istana. Yang lain, haha, saya ragu mereka bisa bertahan lebih lama dari saya di luar sana. Anda benar-benar rumit, Tuan Muda Chen. Anda berpura-pura bermurah hati dalam memberikan kami kembali kebebasan kami, tetapi Anda tahu kami tidak akan bisa tinggal lama. Petik 2.
Jiang Chen hampir tidak bisa mengakui hal seperti itu, bahkan jika itu benar-benar benar. Sambil terkekeh, ia berusaha menjaga wajahnya tetap lurus. Apakah saya terlihat seperti orang seperti itu, Tuan? Kamu melukaiku. Petik 2, Yang Mulia Sky Soarer mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam rentang waktu berikutnya, wilayah manusia terus mengalami kekacauan. Serangan dan insiden muncul di mana-mana. Meskipun tim-tim yang dikirim oleh Jiang Chen menyelesaikan beberapa masalah, mereka tidak bisa menghentikan mereka begitu saja. Jiang Chen kesal, tetapi tidak kehilangan kepalanya karenanya. Alih-alih, ia dengan tenang terus bekerja untuk mengaktifkan kembali formasi Agung Surgawi. Butuh 3 bulan baginya untuk menemukan dan menggali ketiga node. Karena struktur formasi tetap utuh, mengaktifkan kembali formasi tidak akan terlalu sulit daripada memperbaiki node. Jaringan yang hancur sebagian dapat diperbaiki secara ad hoc selama ketiga node tersebut ada. Yang Mulia Sky Soarer sangat sibuk selama waktu itu. Beberapa ribu formasi master telah mendaftar untuk seleksi, di antaranya ia memilih 300. Dia tidak sepenuhnya senang dengan kandidat yang dia pilih, tapi itu yang terbaik yang bisa dia lakukan mengingat kondisi domain manusia saat ini. Syukurlah, tidak ada dari mereka yang kurang mengerti. Belajar di bawah guru kuno meningkatkan kemampuan mereka dengan cepat. Jiang Chen sesekali mampir di kelas mereka, tapi dia meminimalkan gangguan yang sebenarnya. Setelah ketiga simpul itu ditemukan, ia harus menempatkan keamanan berat di dekat mereka. Dia khawatir bahwa pembuat onar rahasia akan menyerang node setelah mendengar apa yang dia lakukan. Karena lokasi node terpapar sekarang, seseorang dengan motif tersembunyi akan dengan mudah dapat menemukannya. Kehancuran mereka berarti mengabaikan prospek mengaktifkan kembali formasi hebat. Jiang Chen tidak ingin pembatalan menit-menit terakhir ketika dia sudah melakukan begitu banyak pekerjaan. Membela 3 lokasi penting itu menghabiskan banyak energi mental. Dia punya banyak bawahan, tapi dia tidak bisa tenang dengan simpul manapun. Syukurlah, Tuan Peng dan yang lainnya perlahan-lahan keluar karena bosan dengan dunia luar. Ini mengurangi kebutuhan mendesak Jiang Chen. Master Peng, Matt Fin, Grand Marquis, dan Old Pilrune semuanya adalah master terkenal di zaman kuno. Mereka jauh lebih mampu daripada dewa-dewa yang kurang terkenal di bawah perintah Jiang Chen. Jiang Chen tidak berbasa-basi, melainkan mengambil pendekatan yang jujur dan terus terang. Pada gilirannya, tuan-tuan kuno ini menepati janji mereka dan bekerja sama dengan tuan muda. Keempatnya ditugaskan sebagai kelompok tunggal untuk melindungi salah satu node. Lan Tianhao, Yu Gong, dan para dewa berkumpul di tim lain, yang bertugas membela simpul yang berbeda. Jiang Chen hanya ditemani oleh Yang Mulia Sky Soarer, meskipun Xia Tianze menyembunyikan dirinya di dekatnya secara rahasia sebagai cadangan. Xia Tianze sebenarnya yang terkuat dari 6, tapi dia tidak cukup terbiasa dengan dunia luar untuk merasa nyaman dengan mengungkapkan dirinya terlalu banyak. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk memaksanya. Keempat binatang suci diizinkan untuk duduk dalam budidaya di dalam istana Velurium. Tikus Goldbeater menggali terowongan di bumi di antara lokasi ketiga node, yang ditugasi untuk mengirim pesan dan memelihara komunikasi, serta memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Sebenarnya, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan Jiang Chen. Dia masih kekurangan tenaga kerja, juga tidak bisa memperhatikan pertempuran di 8 daerah atas. Mengaktifkan kembali formasi juga lebih diutamakan daripada itu. Salah satu node terletak di dalam wilayah Sekte Langit Ninesuns di 8 daerah atas, tidak jauh dari Velurium Capital. 2 node lainnya berada dalam Myriad Domain dan Mid-Region yang tidak disebutkan namanya. 3 simpul ini membentuk segitiga geografis. Comments for Chapter 2157. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2158. Bab 2158. Forefather Stonevin. Jiang Chen memutuskan untuk memprioritaskan simpul yang paling dekat dengannya, yang ada di wilayah Ninesuns. Master pengembara Pacing telah bertanggung jawab untuk itu sejak lama. The Ancient Crimson Heaven Sect telah menyebarkan node di Myriad Domain. Node wilayah tengah milik Sekte Bodhisattva Bumi. Ketiganya mengaitkan formasi ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan koheren, melindungi mayoritas wilayah domain manusia di dalamnya. Orang yang datang dengan desain itu pasti jenius. Selain itu, pembentukan proporsi seperti itu akan membutuhkan biaya waktu, energi, dan sumber daya yang beragam. Meskipun Jiang Chen sadar bagaimana menangani semuanya secara abstrak, detailnya menuntut banyak upaya darinya. Perbaikan yang sebenarnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena Pacing bertanggung jawab atas simpul ini, Yang Mulia Sky Soarer tidak dapat memberikan banyak nasihat. Dia hanya bisa melaksanakan perintah Tuan Muda. Pria muda itu akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua yang harus dilakukan. Dia tahu formasi yang terbaik.
Yang Mulia Sky Soarer bahkan tidak sepenuhnya memahami bagian Ancient Crimson Heaven Sect, jadi dia tidak akan bisa memberikan banyak nasihat konstruktif. Jiang Chen bermeditasi di dekat simpul yang telah dipilihnya selama 5 hari sebelum jalan yang jelas terungkap. Setelah melakukan serangkaian tindakan, ia mulai bergerak. Bertahun-tahun yang telah berlalu sejak operasi terakhir formasi berarti banyak sistem dan jalurnya telah membusuk. Fundamental ini perlu diperhatikan untuk mengaktifkannya kembali. Jiang Chen meneliti setiap sudut dan celah formasi dengan sangat detail. Bahkan sedikit pun cacat dan pembusukan diperbaiki dengan susah payah. Karena itu, proses ini ditakdirkan untuk menjadi proses yang panjang dan sulit. Jiang Chen berhasil menyelesaikan sekitar setengahnya dalam waktu sekitar 1 bulan. Yang Mulia Sky Soarer merasa sedikit malu ketika dia melihat betapa sulitnya pemuda itu bekerja, tetapi tawarannya untuk membantu ditolak setiap kali. "Biarkan aku memperbaiki simpul ini sendiri," kata Jiang Chen kepadanya. "Saya dengan senang hati akan menerima bantuan Anda dengan 2 lainnya, memberikan cetak biru yang diperlukan." Perbaikan dan pengaktifan kembali adalah 2 hal yang terpisah. Yang terakhir akan membutuhkan operasi simultan ketiga node. Energi roh akan dikirim dari 3 titik di jalur formasi, menciptakan resonansi kuat yang secara instan membawa matriks pertahanan menjadi ada. Meskipun upaya yang signifikan diperlukan untuk melakukannya, mengaktifkan kembali formasi akan memberikan domain manusia dengan keuntungan besar. Ini akan menjadi penghalang alami terhadap invasi luar yang menguntungkan para penghuninya selama beberapa generasi mendatang. Sementara Jiang Chen rajin bekerja untuk memperbaiki formasi, beberapa arus bawah bergerak di perut manusia. Di sebuah gua di suatu tempat di pinggiran Velurium Capital, sebuah batu nisan tiba-tiba keluar dari tanah. Batu nisan itu bergetar untuk mengeluarkan asap biru yang aneh, dari mana sesosok bayangan muncul. Sosok itu tampak humanoid pada awalnya, tetapi terlalu tidak jelas untuk ditangkap. Dalam beberapa hal, itu juga seperti hantu. Itu melayang lebih dalam ke gua. Saat itu terjadi, sejumlah api fosfat hijau menyala seluruh gua. Sebuah wajah muncul di salah satu dinding berbatu. Wajah itu tampak sangat aneh, seolah-olah itu telah diperas dari batu itu sendiri. Sosok bayangan itu langsung mendekati untuk memberi hormat. "Salam, Forevater Stonevin." Suara tua dan menyeramkan keluar dari wajah yang menyatu dengan batu. "Rogemis, apakah aku tidak memberitahumu untuk meninggalkanku sendiri kecuali ada sesuatu yang penting?" Itu nama bayangan itu. "Oh leluhur, saya tidak ingin mengganggu. Saya tahu Anda adalah waktu yang sangat penting dalam memecahkan segel Anda, tetapi..." "Apa?" Forevater Stonevin mendengus. "Jangan bilang kamu gagal dalam tugasmu." Tidak sama sekali. Saya sepenuhnya mengabdikan diri untuk tujuan Anda, Tuan. Saya telah dengan cermat melakukan semua yang Anda minta." Rogemis jelas sangat takut pada wajah di dinding. "Lalu mengapa kamu mengganggu kedamaian saya?" Stonevin balas dengan tidak senang. "Apakah kamu tidak tahu bahwa peningkatan frekuensi perjalananmu di sini hanya akan menimbulkan lebih banyak keraguan pada tempat ini?" Rogemis menghela nafas dengan lembut. "Aku tidak ingin mengganggumu, nenek moyang, tapi bocah manusia itu membiarkan dia tahu bahwa dia akan mengaktifkan kembali formasi besar pemurungan jiwa surgawi. Sesumbarnya tidak memiliki substansi untuk itu. Domain manusia saat ini bahkan tidak memiliki 1/100 dari kejayaan sebelumnya. Di mana dia akan mendapatkan kekayaan dan tenaga yang dia butuhkan. Stonevin tampak agak meremehkan hal ini. Tapi dia benar-benar telah mengerjakan sesuatu secara rahasia. Saya mencoba mendekat, rupanya, ia berada di salah satu simpul dari formasi itu. Dia sedang berusaha memperbaiki yang pertama. Dan dia hampir selesai juga. Rogemis merasa jauh lebih baik setelah dia mengeluarkan semua kata-kata, tetapi Forevater Stonevin tetap tidak yakin. "Rogemis, kamu sudah menjadi letnan yang bisa dipercaya sejak zaman kuno. Mengapa Anda terkejut hanya dengan Solboating? Kebangkitan kita yang kedua berarti bahwa akhir manusia sudah dekat. Apakah kamu tidak memberitahu saya? Vena roh mereka benar-benar hancur, dan kekuatan mereka kurang dari 1/4 dari yang dulu. Apa yang perlu dikhawatirkan dalam domain manusia seperti itu?" Petik 2. Kata-kata ini cukup masuk akal, tetapi Rogemis mulai meragukan kebenaran absolut mereka akhir-akhir ini. "Nenek moyang, domain manusia memang lemah, tapi anak Jiang Chen itu di luar pemahaman. Dia membawa kembali sekelompok dewa dari Pulau Myriad Abyss, dan terlebih lagi memerintahkan beberapa binatang suci. Kekuatan pasukannya luar biasa." Petik 2. "Kau juga memberitahuku itu terakhir kali. Dewa-dewa itu hanyalah alam ilahi awal, bukan? Ketika aku memulihkan kekuatanku dan melepaskan segel ini, mereka akan menjadi badut belaka di depan kekuatanku." Petik 2. Rogemis menghela nafas dengan lembut lagi.
Saya mendengar bahwa mereka sudah membunuh seorang kultivator kerajaan pertengahan-pertengahan di Myriad Abyss. Menurut mereka, itu adalah salah satu nenek moyang iblis kita. Petik 2. Monster iblis, ya, Anda mengulangi diri Anda sendiri. Tak berguna, kami setan memiliki banyak dewa di antara kita. Jika dia bisa membunuh satu atau dua, lalu apa? Dari kami Yin Iblis saja, 4 leluhur datang ke benua Divine Abyss. Kematian nenek moyang monster iblis itu tidak perlu dikhawatirkan. Dia mungkin tidak dalam kondisi puncak, dan diikat untuk boot. Sial, hanya itu dia. Petik 2. Comments for chapter 2158. Sovereign of the Three Realms, chapter 2159. Bab 2159. Yin dan bayangan setan. Forefather Stonevin tidak senang dengan kata-kata Rogemis. Anteknya sudah menyampaikan hal yang sama. Tidak perlu mengulangi kecerdasan yang sama. Pada zaman kuno, 10 suku iblis yang menyerang benua Divine Abyss telah sangat kuat. Hampir setiap suku telah mengirim yang terbaik, membawa setidaknya 3-4 leluhur-leluhur ilahi ke benua. Mereka yang memasuki wilayah manusia hanyalah sebagian kecil dari pasukan. Terlebih lagi, setiap nenek moyang iblis adalah pejuang yang tangguh. Di mata Forefather Stonevin, jika manusia tidak memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, jika setan tidak jatuh karena tipu daya manusia, pasukan iblis tidak akan berakhir terbunuh atau disegel. Benua ilahi jurang ilahi pasti jauh lebih buruk daripada bagaimana pada zaman kuno. Pasukan iblis akan menjadi tak terhentikan begitu ia kembali. Sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tidak peduli sedikit pun tentang Tuan Muda Jiang Chen, yang disebut jenius manusia. Stonevin percaya bahwa begitu dia mengakhiri budidaya pintu tertutup dan memulihkan puncaknya, dia tidak akan ada bandingannya dalam wilayah manusia. Dia akan langsung menuju ke Gunung Merak Suci dan mengambil kepala Jiang Chen. Namun, dia baru saja mulai melepaskan segel. Dia tidak harus menarik perhatian pada dirinya sendiri. Jika Jiang Chen melemparkan semua kekuatan yang tersedia baginya untuk menyerang nenek moyang iblis, Stonevin bisa saja mati. Dia harus menjaga profil rendah sampai kesembuhannya. Meskipun demikian, dia tidak senang dengan cara Rogemis membicarakan musuh-musuh mereka dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Bawahan juga prihatin dengan reaksi nenek moyang itu. Meskipun dia mungkin dimarahi karena hal itu, dia bersikeras, saya sudah melaporkan masalah ini sebelumnya, nenek moyang, tetapi pembentukan agung jiwa surgawi dapat mengganggu rencana besar kita. Setelah diaktifkan, kita akan dipisahkan dari pasukan iblis utama. Meskipun sejumlah besar iblis telah dimeteraikan dalam wilayah manusia, kita tersebar tanpa sarana komunikasi. Jika kita membiarkan formasi memecah kita akan. Stonevin mendengus. Apa, duduk bebek? Rogemis menggerutu. Omong kosong, amuk Stonevin. Bahkan jika formasi dapat diaktifkan kembali, itu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Tanpa pasukan iblis di sini, kursi ini akan dapat mengklaim seluruh domain sebagai milikku. Domain manusia kuno berlimpah dalam sumber daya. Tidak mungkin menjadi begitu tandus dalam waktu yang singkat. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan besar. Petik 2. Mungkin enak rasanya mengklaim segalanya untuk dirimu sendiri, nenek moyang, tetapi tidak bijaksana membiarkan diri kita terjebak pada diri kita sendiri, pinta Rogemis. Begitu domain manusia menjadi jebakan yang tak terhindarkan dengan kita di dalamnya dan tidak ada sekutu untuk dipanggil, itu akan menjadi malapetaka kita. Diam, bentak Stonevin. Aku sudah cukup mendengar, tidak sepatah kata pun tentang ini. Setelah aku memulihkan kekuatanku, aku akan bisa menghancurkan Gunung Merak Suci semudah meremas leher ayam. Apa yang perlu dikhawatirkan? Petik 2. Rogemis menghela nafas. Dia tahu leluhurnya telah gagal untuk mengingat kata-katanya. Pengunduran diri muncul dalam hatinya. Dia menyimpulkan dengan sedih, bawahan ini akan mengambil cuti saya, nenek moyang. Forefather Stonevin mendengus. Ingat, Rogemis, kamu tidak perlu khawatir. Jangan bergerak sembarangan. Jika Anda mengekspos lokasi kursi ini, Anda tidak akan pernah bisa menebus kesalahan Anda sendiri. Petik 2. Rogemis menjawab dengan suara bergetar, bawahan ini tidak akan berani. Stonevin mendengus. Dinding runtuh ke dalam dirinya sendiri dan wajahnya menghilang. Rogemis tidak tinggal. Dia melayang keluar dari gua dengan sedih. Tidak lama kemudian, sesosok melintas di langit. Dia menggeram, siapa di sana? Suara tawa jernih memecah kesunyian, sangat menakutkan di tengah-tengah kehampaan. Bahkan Rogemis bergidik. Sementara dia adalah iblis-iblis, suku paling menakutkan dari semua setan, tidak ada makhluk yang kebal dari ketakutan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah manusia, bukan wilayah ras iblis. Dia hanyalah iblis setengah dewa Yin.
Jika seorang manusia kultivator alam menyerangnya, dia akan terekspos, jika tidak langsung dibunuh. Jika ada beberapa penggarap ilahi, dia sama saja sudah mati. Sudah lama sejak kita berpisah di zaman kuno, Rogemis, terdengar suara dingin. Kamu masih pengecut seperti biasa. Kalian iblis bekerja lebih baik dengan mayat. Petik 2. Bibir Rogemis berubah menjadi senyum yang bermakna. Jadi itu kamu. Saya juga tidak berharap Anda selamat dari perang kuno. Petik 2. Kamu masih hidup. Aku tidak ingin mati sebelum kamu. Suara itu menjawab. Rogemis mengerutkan kening. Baik, aku tidak punya waktu untuk mengobrol. Hargai hidup Anda dengan baik. Jangan ikuti aku kemana-mana. Dua suku kami tidak begitu dekat sehingga kami harus tetap bersatu. Petik 2. Suara itu terkekeh. Kamu frustrasi oleh Forefather Stonefin, Rogemis. Anda tidak harus mengambil itu pada saya. Petik 2. Kerutan Rogemis semakin dalam. Dia tidak berharap yang lain tahu tentang itu juga. Ini memang iblis bayangan yang kuat. Iblis bayangan itu juga seorang dewa, namun dia berhasil menguping mereka tanpa menyadarinya. Meskipun nenek moyang itu tetap tertutup rapat, inderanya tetap tajam. Itu adalah bukti lebih lanjut bahwa penguasaan bayangan setan dalam siluman tidak bisa diremehkan. Keluar dengan itu, apa yang kamu inginkan? Rogemis bertanya dengan cemberut. Haha, jangan sabar. Saya memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengan Anda. Suara itu tetap tidak terganggu dan kotor. Huff, tidak ada yang bisa kita diskusikan. Kami melayani tuan yang berbeda dan kami milik faksi yang berbeda. Rogemis tidak ingin berurusan dengan pendatang baru. Dengarkan dirimu sendiri. Kami berdua iblis, bukan? Anda telah melihat betapa keras kepala Forefather Stonefin. Jika Anda terus mengikutinya, Anda pasti akan menemui ajalnya sebelum waktunya. Saya diperintahkan oleh leluhur saya untuk menghubungi sesama iblis kami. Sudah waktunya bagi kita untuk mengesampingkan perbedaan kita dan bekerja bersama. Pemuda manusia itu tidak bisa diremehkan. Petik 2. Suara itu sungguh-sungguh. Suara Rogemis mengangkat satu oktav. Apakah kamu mencoba menciptakan ketegangan di dalam iblis-iblis? Apakah Anda pikir saya tidak akan memberitahu Forefather Stonefin akan kehadiran Anda sekarang dan minta dia mengambil nyawamu? Petik 2. Haha, jangan coba-coba membuatku takut, jawab suara itu dengan malas. Lagi pula itu tidak akan berhasil. Pertama, Anda tidak akan mengatakannya jika Anda akan melakukannya. Kedua, Forefather Stonefin belum keluar dari segel. Akan terlalu banyak upaya untuk membunuhku. Itu tidak layak. Ketiga, saya punya kaki. Bahkan jika aku tidak bisa menang dalam pertarungan dengannya, aku selalu bisa berlari. Petik 2. Tampaknya mengundurkan diri, Rogemis menggeram. Jangan pernah berpikir untuk mengubahku melawan Forefather Stonefin. Setan Yin tidak mengkhianati kebaikan kita sendiri. Petik 2. Dia tidak goyah sama sekali. Comments for chapter 2159. Sovereign of the Three Realms, chapter 2160. Bab 2160. Kolusi antar suku. Suara itu sepertinya mengantisipasi reaksi Rogemis. Dia berdecak. Cek, aku tidak memberitahumu untuk menjadi pengkhianat. Saya hanya mengatakan kita harus bekerja sama. Forefather Stonefin tidak tahu betapa sulitnya situasi dalam domain manusia bagi kita, tetapi milikku melakukannya. Formasi besar dari pengurungan jiwa surgawi tidak boleh diaktifkan. Kalau tidak, kita akan terjebak sebagai mangsa yang mudah. Manusia mungkin belum bisa membunuh kita dulu, tetapi mereka semakin kuat dengan kecepatan yang mengesankan. Saat kami kembali, tidak ada yang tahu apakah warisan kuno mereka akan muncul kembali juga. Petik 2. Rogemis terdiam. Dia harus mengakui bahwa penilaian iblis bayangan itu lebih objektif daripada keputusan Forefather Stonefin. Nenek moyang telah terus-menerus terperangkap di dalam meterai, mencegahnya dari mendeteksi perubahan yang terjadi dalam wilayah manusia. Apalagi, Stonefin berada di pihak yang sombong. Dia tidak menganggap serius umat manusia. Jauh di lubuk hati, dia tidak pernah mengakui kekalahan mereka sebagai kerugian bagi umat manusia, tetapi sebagai kekalahan karena ketidaktahuan mereka dengan benua Divine Abyss, membuat mereka menggunakan strategi yang salah dan jatuh karena tipu daya manusia. Karena itu, Stonefin selalu menganggap manusia dengan jijik. Dia percaya bahwa setan akan dapat menyapu bersih domain manusia begitu mereka pulih ke puncaknya. Namun, sejak Rogemis bangkit dan melepaskan segelnya, ia menyaksikan peningkatan kekuatan domain keseluruhan. Manusia berkembang dengan kecepatan abnormal. Itu memberitahunya bahwa hukum surgawi masih menjaga keseimbangan antara berbagai hal. Setan bukan satu-satunya yang kembali. Benua Divine Abyss berubah juga. Meskipun iblis bayangan lebih objektif, Rogemis adalah anggota suku iblis-iblis. Dia tidak mungkin terlibat dengan setan bayangan di belakang punggung Stonefin.
Dia tidak berani mengambil kebebasan tanpa izin nenek moyang. Dia menghela nafas. Aku akan berpura-pura tidak pernah melihatmu, Taois Sera Tetwin. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan melakukan apapun di belakang Guru Stonefin. Petik 2. Apakah kamu akan menunggu ajalmu? Suara itu bertanya dengan dingin. Master Stonefin akan segera membebaskan segelnya dan kembali. Dengan nenek moyang kerajaan ilahi yang memimpin suku iblis Yin, kita akan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Kami tidak menunggu malapetaka kami. Hal-hal bodoh yang Anda ucapkan. Rogemis mencibir, tidak senang dengan ucapan Sera Tetwin. Sera Tetwin terkekeh. Mungkin formasi besar pemurungan jiwa surgawi sudah akan diaktifkan kembali pada saat itu. Terus, setan Yin dapat bertahan hidup sendiri. Jangan lupa bahwa kita adalah tuan dari mengubah yang hidup menjadi yang mati, dan yang mati, yang hidup. Petik 2. Setan Yin adalah ahli dalam memanipulasi jiwa, mayat, dan boneka, yang menjadi dasar reputasi mereka. Mereka adalah yang paling jahat dari suku-suku iblis. Haha, jika ibumu iblis memang sekuat yang kamu klaim, mengapa kamu begitu gelisah karena penolakan Stonefin? Mengapa Anda gagal memperhatikan saya mengikuti Anda begitu lama sampai saya membuat suara dengan sengaja? Sera Tetwin dengan santai membantah klaim Rogemis. Penghinaan karena ketahuan membuat Rogemis marah. Kami berjalan di jalur yang berbeda, Sera Tetwin. Fakta bahwa aku bersikap sopan padamu bukan berarti aku takut padamu. Lebih baik kamu menjauh. Petik 2. Sera Tetwin tertawa. Kamu mungkin iblis-iblis elit, Rogemis, tetapi kamu mulai tidak sabar. Bukankah tidak bijaksana bagimu untuk menyerang penguasa muda Felurium Capital di negara bagian ini? Petik 2. Mata Rogemis berubah dingin ketika mereka menetap di Sera Tetwin. Dan siapa yang memberitahumu itu? Bukankah kamu menyerang orang tua itu dari Coiling Dragon Clan? Sera Tetwin tetap tidak terpengaruh. Jantung Rogemis tenggelam. Dia telah menyimpan rahasia itu, namun iblis bayangan tahu tentang perbuatannya. Apakah hantu bayangan benar-benar mustahil disembunyikan? Merasa bersalah, bukan? Sera Tetwin terkekeh. Sejujurnya, Anda mungkin berpikir Anda sedang bijaksana, tetapi tidak ada yang Anda lakukan telah lolos dari pemberitahuan kami. Pertimbangkan tawaran saya, Rogemis. Saya tidak meminta Anda untuk mengkhianati Forefather Stonefin. Namun, dua suku kami harus bekerja sama. Petik 2. Rogemis merasa seolah ada duri di sisinya. Apa maksudmu sebenarnya? Seraknya. Jika bayangan setan benar-benar hebat, mengapa kamu mendatangi saya? Kami ingin bekerja sama karena kami memiliki kebutuhan untuk Anda, secara alami. Kalau tidak, mengapa lagi saya berada di sini? Aku tidak bosan. Sera Tetwin tahu dia mendapatkan teman iblisnya. Baik. Apa yang kamu butuhkan? Rogemis meludah. Tapi ingat, aku mungkin bekerja denganmu, tapi aku tidak akan pernah membelot ke sukumu. Saya tidak akan pernah mengkhianati Forefather Stonefin. Petik 2. Hahaha, jangan khawatir. Kita semua iblis di sini. Kami berada di sisi yang sama. Tidak ada yang mengkhianati siapapun. Itu kata yang jelek. Yakinlah, nenek moyang saya tidak akan menjadikan Anda pengkhianat. Petik 2. Sera Tetwin melanjutkan dengan nada meyakinkan, seperti kamu, kami hantu bayangan percaya Felurium Capital adalah ancaman yang cukup besar. Setelah Tuan Muda mengaktifkan formasi, kita akan dipisahkan dari pasukan iblis utama di Tanah Tandus. Kami akan menjadi domba untuk disembelih. Petik 2. Itu memukul rumah dengan Rogemis. Itu yang dia khawatirkan. Sayangnya, dia tidak bisa meyakinkan leluhurnya. Dia tetap waspada. Potong omong kosong, jawabnya dengan dingin. Apa yang perlu aku lakukan? Apa yang saya dapatkan sebagai imbalan? Jika ada kolaborasi, syarat harus diputuskan. Ikut aku untuk menemui leluhurku dulu. Setelah ragu-ragu, Rogemis mengikuti Sera Tetwin. Coiling Dragon Clan, Felurium Capital. Jisan telah mengumpulkan semua eksekutif senior di dalam klan. Kondisi Patriark tidak berubah. Dia tidak mati, tetapi dia juga belum datang. Penatua yang telah mempertaruhkan hidupnya mengambil Coiling Dragon kembali. Di sisi lain, telah sepenuhnya pulih dan muncul dari budidaya pintu tertutup. Yuan Li diangkat menjadi penatua terhormat di keluarga karena kontribusinya, memberinya status yang sangat tinggi. Jisan telah memanggil semua orang untuk secara resmi mengumumkan promosi Yuan Li. Sebelum Jisan muncul, eksekutif senior lainnya naik untuk mengucapkan selamat kepada penatua Yuan Li. Tetua, bagaimanapun, meremehkan hal-hal dengan nada suram. Apa yang ada untuk memberi selamat? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk membawa Kaisar Coiling Dragon kembali, tetapi dia belum pulih dari lukanya. Ini tragedi bagi klan kami. Tidak ada yang dirayakan. Saya meminta pemimpin baru kami untuk menarik kembali perintahnya. Petik 2.
Comments for chapter 2160. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa hidupin tombol loncengnya dan share biar HP kamu ada notifikasinya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.